Bunda Maria itu ibunya atau enggak? Iya, ibu dari Kristus, Theotokos, betul. Maksudnya ibu dari Kristus itu dari Yesus gitu. Yesus itu dalam iman Kristiani dinyatakan Tuhan. Kenapa Betul. Tuhan? Ya, kenapa Tuhan itu bisa mati di tiang salib? Kok bisa Tuhan mati? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah diskusi yang dibawakan oleh Elia Mairen. Dia kali ini dalam diskusi tersebut ada seorang muslim yang bertanya, kenapa sih kok Tuhan? Katanya Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, tapi kok bisa jadi manusia? Nah, pertanyaan ini dibahas dan dijawab dengan tegas dan secara jelas serta terperinci oleh Elia Mairen. Nah, seperti apa sih yang didiskusikan antara Elia Mairen dan seorang muslim ini? Sebelum kita mulai videonya, mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu sampai hari ini ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pimpin kami semua agar kami bisa mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami semua yang akan menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Terang kemuliaan, sebelumnya di sini izinkan saya untuk membagikan sebuah ayat. Kiranya ayat ini bisa membangun kerohanian kita lebih dekat lagi kemenangan kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini akan saya bagikan dari Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6 yang berbunyi seperti ini. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi di sini melalui ayat ini Tuhan mengingatkan kita menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya melalui ayat ini bisa memotivasi kita agar lebih memuliakan Tuhan, lebih dahsyat lagi, dan juga memperluas kerajaannya melalui kesaksian-kesaksian hidup yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita langsung saja saksikan videonya, dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan saksikan videonya seperti apa. Selamat menyaksikan. Bunda Maria itu ibunya atau enggak? Iya, ibu dari Kristus, Theotokos, betul. Maksudnya ibu dari Kristus itu dari Yesus gitu. Yesus itu dalam iman Kristiani dinyatakan Tuhan. Kenapa Betul. Tuhan? Ya, kenapa Tuhan itu bisa mati di tiang salib? Kok bisa Tuhan mati? Misalnya gini, kitab suci kamu deh. Kalau kitab sucimu saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Kalau kamu firman di dalam buku, kalau di kami firman di dalam daging. Kok bisa jadi daging? Berarti hidupnya. Kalau kamu bingung firman Allah menjadi daging, kenapa kamu tidak bingung firman Allah menjadi kertas atau buku? Ya, saya harap kamu jadi orang percaya dan semoga Allah mengingat namamu di dalam kerajaannya. Alkitab kan kitab suci ya. Itu mengenai revisi-revisi, apakah kitab suci bisa direvisi begitu? Silakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Apa yang mau kamu? Saya dari agama Islam. Ya. Nah, saya mau bertanya sedikit, apa bedanya Bunda Maria sama, kalau dalam kitab suci kita itu namanya Bunda Maria itu Siti Maryam gitu kan? Apa bedanya dari Alkitab Bunda Maria? Oke, apa bedanya Bunda Maria dan Siti Maryam? Ya toh? Nah, kalau dalam iman kamu, Siti Maryam itu kan saudara Harun. Harun itu orang Lewi. Berarti Siti Maryam dalam imanmu, ibunya Nabi Isa adalah orang Lewi. Sedangkan Bunda Maria, ibunya Yesus Kristus adalah orang Yehuda, bukan orang Lewi. Begitu ya? Beda. Iya. Kalau Bunda Maria dalam Alkitab Itu orang Yehuda.
Yehuda. Ya, Terus sukunya yang Yehuda. sebagai Tuhan Yesus itu dia Bunda Maria itu ibunya atau enggak? Iya, ibu dari Kristus, Theotokos, betul. Maksudnya ibu dari Kristus itu dari Yesus gitu. Yesus itu melahirkan Kristus yang adalah inkarnasi firman Allah. Maksudnya yang Yesus tersebut ibunya siapa? Bunda Maria. Secara kemanusiaan di ibunya adalah Bunda Maria. Tetapi ketika Yesus lahir, Yesus sudah punya dua kodrat, Allah dan Apa? manusia. Tapi kealahan Yesus bukan dari Bunda Maria. Kealahan Yesus itu dari Allah sendiri karena dia adalah Sang Firman. Cuma ketika firman itu dikandung di dalam perut Bunda Maria, maka di perut Bunda Maria ada bernama pribadi Yesus yang sudah punya dua natur, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Jadi ketika Yesus lahir, pada saat yang bersamaan, kemanusiaan dan keilahian Kristus juga lahir. Tapi Ya. keilahian Yesus bukan dari Bunda Maria. Yesus itu dalam iman Kristiani dinyatakan Tuhan. Kenapa Betul. Tuhan? Ya, kenapa Tuhan itu bisa mati di tiang salib? Kok bisa Tuhan mati? Iya, misalnya gini, Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia ya. Ya, kenapa kok bisa mati Tuhan? Oke. Yesus Kenapa, itu kan firman Allah yang jadi manusia gitu toh. Ya. Ya. Misalnya gini, kitab suci kamu deh. Kalau kitab sucimu saya bakar, apakah firman Allah itu terbakar? Enggak. Tidak. Jadi ketika Yesus mati, yang mati itu bukan kealahannya, bukan firman, tapi kemanusiaannya. Sama seperti kamu. Kalau kitab sucimu saya bakar, yang terbakar itu kertasnya, bukan firmannya. Maka Yesus pun ketika mati, yang mati adalah kemanusiaannya, bukan firman Allah yang mati. Makanya di dalam Filipi 2 dikatakan, ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kenapa? Berarti wujud Tuhan itu seperti manusia. Ya, Berarti yang Tuhan itu di dalam manusia, daging. yang manusia itu kan inkarnasi firman Allah. Inkarnasinya yang manusia. Karena inkarnasi itu dari Latin incarni. Incarni itu incarni, in itu di dalam, karni itu daging. Carnivora itu pemakan daging. Jadi incarni di dalam daging. Jadi firman di dalam daging. Kalau kamu firman di dalam buku, kalau di kami firman di dalam daging. Dan Kok kalau bisa jadi baik? Kok bisa jadi daging? Kok Tuhan bisa jadi daging? Kayak manusia berarti Firman- wujudnya. Kalau kamu bingung firman Allah menjadi daging, kenapa kamu tidak bingung firman Allah menjadi kertas atau buku? Apa bedanya? Firman Allah menjadi daging dan firman Allah menjadi buku. Sama toh? Buku bisa terbakar, manusia daging bisa mati. Tapi apakah firman Allah bisa mati? Kan enggak. Ada. Ya udah sama. Oke. Lanjut yang ketiga ini Kak. Kan Yesus itu mati di tiang salib. Yang disalib itu kan Yesus. Yang jadi yang tukang salib itu orang-orang yang Yahudi. Orang Roma. Ya, orang Roma. Ya, Kok bisa disalib? ya dia Apa masalahnya? ya, dia disalib karena Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Kapan dia perjanjian lama itu kapan dia mengakui dirinya sebagai Allah? Ya, Yesus kan berkata, "Aku adalah anak Allah." Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, saya buka ayatnya ya. Kita anda Dalam ngaranjak kitab nih. Oh, setan. nih, dengar ya. Dalam
Yohanes, bentar ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14-15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Oh gitu ya Kak. Ya, Yesus itu anak Allah, Yohanes 1 ayat 14, karena dia adalah firman Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi mau melempari dia dengan batu, karena dengan menyebutnya sebagai anak Allah, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dalam Filipi dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yaitu Sang Bapa, tapi merendahkan dirinya, berkenosis menjadi manusia. Oke, terima kasih penjelasannya Kak. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau kamu tanya? Nggak ada. Thank you ya. Berkati ya. Oke sudah. Ya. Ya, saya harap kamu jadi orang percaya dan semoga Allah mengingat namamu di dalam kerajaannya. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi penjelasan yang diberikan oleh Elia Meren kepada seorang muslim tentang mengapa sih Yesus itu bisa disebut Tuhan dan kenapa Tuhan bisa menjadi manusia. Nah sahabat terang kemuliaan, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan kesempatan dan mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata yang surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas pesan yang telah disampaikan. Bapa, kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami semua. Berkati kami yang sudah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya berdoa buat kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan bersama dengan kalian, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.